Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas warning pelatih Persis Solo. Nah, bagaimana ceritanya kok bisa warning pelatih Persis Solo ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, Persis Solo sendiri pertandingan pertama kemarin mengalami kekalahan yang cukup buruk ya bagi klub Persis Solo. Setelah dikalahkan dengan uji coba lalu dikalahkan di pertandingan resmi. Wah, ini cukup bagi klub itu cukup warning ya. Ibaratnya itu tidak belajar dari kesalahan. Apakah pelatih Persis Solo seperti itu? Wah. Padahal waktu pertama habis uji coba katanya ingin ada perubahan waktu nanti setelah liga, ada perubahan dan lain-lain. Ternyata masih sama saja, tidak ada perubahan dan bahkan yang dipasang formasinya masih sama seperti itu. Wah, ini sama saja pelatih ini apakah tidak belajar dari kesalahan yang kemarin. Nah, bahkan sejak jauh-jauh hari pelatih ini sudah dikritik tentang pertahanan bagi klub Persis Solo ini. Walaupun saat laga uji coba itu Persis Solo ini agresivitas golnya itu bagus, tapi pertahanan bagi klub ini itu buruk sekali ya. Tapi setelah liga kemarin pertama itu wah, buruk biang ini pertahanan bagi Persis Solo klub ini. Wah, seperti pelatih ini memang tidak mau tahu atau tidak mau evaluasi atau gimana ya, kita juga kurang tahu. Sebenarnya memang kita sejak awal pun dulu sudah pesimis. Kalau yang masih ingat konten-konten kita awal itu dengan pelatih ini itu memang sudah pesimis karena mungkin kita banyak pertimbangan ya dulu ya. Ya dulu kan ada apa ya, Coach Rasiman sebagai asisten pelatih. Mungkin karena kebantu Coach Rasiman sendiri jadi pelatih ini tuh bisa apa ya, berduet dengan bagus gitu. Maksudnya ibaratnya duetnya cocok lah, intinya seperti itu dengan Coach Rasiman. Itu karena mungkin Rasiman sendiri yang mungkin bagus. Sekarang Coach Rasiman sudah tidak ada, malah diganti orang lain. Eropa-Eropanan itu siapa namanya kita juga kurang tahu. Ya mungkin hasilnya ya seperti ini gitu. Makanya tidak belajar dari kesalahan. Beberapa kali pola permainan Persis Solo saja ini sangat kurang baik ya. Kemarin bisa dilihat sendiri di pertandingan saat lawan Persibaya. Bahkan backnya itu amburadul sekali. Tengah itu seperti bertumpu Messi Doro terus. Wah, ini juga nggak bagus kalau seperti ini. Nah, tengah nanti Messi Doro di back ketat dengan lawan, pasti Persis Solo ini tidak ada variasi serangan sama sekali gitu. Wah, ini cukup berat bagi klub Persis Solo sendiri ya. Mumpung masih ada waktu, ini jeda musim transfer, harusnya masih bisa sih Pak nek ora pengen ganti pelatih yo ganti yo pemain sing luwih sangar. Intinya seperti itu. Kalau saya sih kurang cocok dengan adanya back dari Persis Solo ini ya, dengan hadirnya back ini, back baru Badanka ini, lalu ada pemain barunya itu lagi strikernya itu Roni Rodriguez, itu kita juga kurang cocok dengan pemain-pemain itu karena mungkin CV-nya sih, kalau kita melihat dari CV track record pemainnya sendiri itu kurang ya, ibaratnya kurang bagus ini seperti itu. Menurut pendapatmu gimana Cok tentang pertandingan lawan Persibaya kemarin? Ibaratnya Persis diobok-obok gini kadang. Wah, lawan Persibaya kalah ping pindho malah. Ya, yang saya herankan itu dia itu membuang pemain bagus atau mungkin melepaskan pemain bagus dan tidak membuang pemain yang kurang bagus lah ya. Contoh Rio Matsumura. Ya walaupun ada negosiasi bahwa Rio Matsumura minta perpanjang kontrak jangka panjang, tapi kan akhirnya dari Persis Solo sendiri tidak bisa membackup dia, akhirnya pindah ke Persija Jakarta dan dia tampil luar biasa loh ya. Terus masalah Jamie sama Rodriguez ini saya kayaknya dari tahun kemarin lah ya sering buat konten. Ini pemain ini sebenarnya tidak bisa apa ya memberikan optimal. Kalau dari sisi Jamie dia apa ya, dari segi penampilan sih kurang modern.
Jamie itu tipikal back era ISL. Padahal sekarang kan sepak bola terus berkembang. Oke lah, kalau zaman ISL biyen yo Jamie itu termasuk dibutuhke Jamie, Fabiano, Bio Pauline dan lain-lain. Itu kan tipikal back yang memang dibutuhkan pada saat itu. Tapi kalau untuk sekarang ini kan back seperti itu gimana ya? Sudah tidak tidak dipakai lagi sih. Kalau back itu bisa berkualitas lah ya, bisa mengontrol permainan, bisa mempressing lawan dengan tepat, visi misinya tepat dan lain-lain lah ya. Kejadian gol Bruno kemarin yang dia bisa mencetak gol itu kan ya kesalahan organisasi backnya ya. Dan itu kan di situ Jamie sangat berperan penting ya, karena dia leader di pertahanan ya. Dia kurang bisa mengontrol antara kanan dan kirinya loh, organisasi tim. Ini kan penting. Contoh lah kalau di sepak bola modern itu untuk standar Indonesia itu kayak Kudela lah ya. Kudela itu kan tipikal back modern lah ya. Dia bisa build up, dia bisa mengontrol organisasi pertahanan dan lain-lain. Ini Persis Solo kenapa merekrut tidak membuang pemain ini dan merekrut pemain yang modern sih. Terus Rodriguez nggak usah ditanya, ini pemain kok yo aneh ya, poki wong jerone kuat, aku ya ora ngerti ya Rodriguez sih piye iki, Bu. Ya betul, kalau saya setuju ya dengan itu. Apalagi rekrutan pemain barunya di Bardanka ini. Kalau kalian melihat Bardanka sendiri ini, bahkan di timnas Filipina nggak begitu dibutuhkan. Bahkan caps timnas hanya saya lihat mungkin 5 kali atau 6 kali aja ini. Berarti itu standar ASEAN Bardanka ini sangat buruk ya, mungkin bisa dibilang jelek. Nah, di timnas Filipina aja nggak masuk sekat, apalagi kok untuk bermain di klub. Berarti ini cuma asal nama Eropa aja ini. Nah ini kan wah berat ini kalau menurut pendapat saya pribadi ya. Nah lalu yang kedua ini ada dari pemain barunya ini Roni. Wah ini Roni ini kalau saya melihat ini agak cukup aneh ya ini ya. Ya mungkin CV-nya ini ya cukup dibilang itu nggak bagus yo. Ini mungkin loh ya, kalau perkiraan saya mungkin ini pemain ini mungkin tipikalnya seperti hampir mirip seperti Rodriguez. Kalau saya pribadi, kalau saya melihat permainannya kemarin ya, bahkan saya baru melihat kemarin, mungkin bertipikal seperti Rodriguez. Nah kalau yang baru ini si DB ini mungkin tipikal pemain yang isong kelok isong lewati ya, mungkin tipikal pemain seperti itu. Ya mungkin agak beda dengan Rio ya. Kalau Rio mungkin dengan dia itu visi yang bermain itu sangat bagus, bisa klub dengan Messi Doro. Tapi kalau si DB ini masih belum bisa menemukan chemistry-nya dengan Messi Doro ya. Kalau saya melihat kemarin berbeda dengan Rio langsung nyetel dengan Messi Doro itu cukup bagus ya itu ya. Visinya berarti dia itu bagus. Nah kalau menurut pendapat saya sih mungkin yang problem kalau saya pribadi ini yang problem mungkin ya dari pelatih sih, karena pelatih ini satu agen dengan para pemain-pemain yang didatangkan baru ini. Jadi kan ya bagaimanapun pelatih ini pasti mengambil pemain dari agen tersebut gitu. Nggak mungkin ngambil pemain dari agen yang lain, itu bocah dewe sing dijipuk lah seperti itu. Jadi kesimpulannya sih saya sih itu ya, otaknya sih itu. Nah nanti walaupun mungkin dibuang sekalian pun toh, Bardanka dibuang, Rodriguez dibuang, pasti jikunya dari agen itu. Ibarat kata itu dari kucing dalam karung gitu. Nek OKPR apa-apa, tapi pemain Persis yang diambil dari dia itu yang bagus cuma satu gitu. Maksudnya yang layak cuma satu, yang lain masih di bawah rata-rata gitu lah. Itu yang menjadi permasalahan, intinya sih itu kalau saya pribadi. Jadi harapannya sih segera bebenah sih ya untuk klub Persis Solo ini. Jika ingin target mungkin Asia, kalau mereka targetnya Asia ya masih jauh sih sebenarnya. Menurut pendapatmu gimana ya Cok tentang Persis Solo ini, evaluasinya ini? Saya rasa sih harusnya mungkin banyak pemain yang sudah ditendang, bahkan lokalannya itu banyak sekali ya, seperti back-backnya yang sudah tua itu Egi, lalu back yang mungkin harusnya ini back berada di Liga 2 mungkin Christian Bagaskara, Rian Miziar dan lain-lain, ini kok bisa diperpanjang di Persis ini? Sebenarnya saya juga ragu. Lalu ada Sultan, Narapenta dan lain-lain, ini kan
pemain-pemain kelas Liga 2 gitu. Maunya wah, kok diperpanjang di Liga 1 itu juga kurang tahu apakah pelatihnya punya pandangan yang berbeda, kita juga kurang tahu. Menurut pendapatmu gimana, Cuk? Prediksimu aja ini mumpung masih awal. Ini Persisolo finish berapa ini? 10 besarnya wes sampai banget nih. Kalau melihat dari kualitas pembelian pemain, terus mungkin hasil pertama match, wes kadon lah ya ngomong Asia. Agak cekekean lah, abot-abot tenan iki. Soalnya ya memang dari perekrutan pemain pun terlihat itu ngawur apa piye, aku ya ora ngerti ya pelatih iki ya. Ini pelatihnya ya bukan manajemennya ya. Kalau manajemen kan nuruti pelatihnya ya. Ya nanti kan tanggung jawab ke pelatihnya. Kalau nanti pertengahan musim sini jeblok ya pecat wae ya out wae. Wis aku wis ora sabar karo pelatih iki ya. Jadi memang kalau untuk menambah lagi John kayaknya telah si John. Semua pemain lokal tuh habis sudah dikontrak sama klub-klub lain sih. Ya passing mes ono ada tapi meski pemain ampas sih kabar rata-rata. Kadang soalnya pemain lokal yang grade A itu atau mungkin pemain timnas itu sudah banyak di kontrak klub-klub lain. Jadi kalau mau rekrut pemain ya paling jebolan EPA ya. Ini pokoknya pelatih ini sudah diberi kesempatan pas bursa transfer kemarin ini, maksudnya yang kemarin itu sudah dikasih kesempatan, sudah dikasih uji coba bahkan melawan tim luar negeri ya toh. Sudah dikasih kesempatan untuk merekrut pemain asing wes toh. Butuh ada kita butuh hasilnya toh, nanti pertengahan musim jeblok atau ya betul. Pelatih ini sudah diberi kesempatan banyak ya. Nanti jika tidak sesuai ekspektasi silahkan berkomentar sendiri. Kita juga sudah memperingatkan mungkin jauh-jauh hari tentang pelatih ini. Nah, mungkin itu saja perbincangan kita tentang pelatih ini. Sebenarnya masih panjang saya ingin bicarakan, tapi waktunya sudah habis saja ini. Nah, mungkin itu dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.